Bapak dan Ibu, kita lanjutkan pembahasan dalam seri BS Data P3KE yang kali ini sudah memasuki pembahasan halaman program. Apakah halaman program itu berada kita lihat program itu adalah definisi program dan menemukan bakal sasarannya. Jadi di halaman program akan kita temui definisi program dan menemukan bakal sasarannya. Nah, program itu kosong saat setelah instalasi. Jadi kita mesti mendefinisikan program itu. Nah, program ini adalah definisi kriteria. Kita lihat langsung di menunya, di contohnya ya. Misalkan contoh yang relevan adalah kita membuat suatu program bantuan sosial. Contoh ini hanya contoh. Misalkan kita menyasar ke keluarga yang sering kita temukan, mungkin rutilahu ya, RTLH, mungkin kita sebut RTLH 1, rutilahu 1. Bapak dan Ibu bisa mengisi deskripsi yang lebih panjang supaya lebih menjelaskan. Nah, di sini adalah kriteria yang akan digunakan oleh program RTLH 1 dalam menemukan bakal sasarannya. Jadi misalkan di RTLH 1 saya mau menyasar rumah tangga pada desil 1 saja. Kemudian ini berkaitan dengan tempat tinggal ya Bapak Ibu, RTLH. Kita pilih yang jenis lantainya masih tanah. Oke. Oh, ini ada atapnya. Oh, ini kualitas atap, jenis atap aja langsung kita pilih yang asbes, toseng, jerami mungkin, kayu sirep boleh kita tambahkan. Oke, jadi dia masuk, sudah kriterianya seperti itu. Kemudian jenis dindingnya kita mau definisikan juga, kita mau hanya yang kayu bambu seng mungkin ya. Kalau plesteran anyaman bambu kawat boleh deh. Baik, nah ini sudah cukup untuk mencari sasaran dengan definisi atau kriteria pada variabel-variabel yang sudah kita pilih tadi. Kita oke kan. Nah, ini sudah muncul, ada satu program di sini. Kalau kita klik, dia akan muncul di sebelah kanannya kriteria yang tadi kita definisikan nih. Semua akan muncul di sini. Kalau dalam kriteria itu ada kriteria individunya, di bawahnya akan muncul juga. Nah, ini di 3 menu ini adalah mengatur isi dari program ini. Jadi ada membuat baru, mengedit, kita edit seperti itu, jadi akan muncul lagi kita modifikasi, mungkin kita perlu penyempurnaan. Kemudian menghapus juga adalah list program-program ini. Nah, tombol sasaran ini adalah untuk mencari sasaran atau tepatnya bakal sasaran dari program yang kita mau jalankan. Kita coba klik. Nah, ini jenis sasarannya adalah keluarga, nama program RTLH 1. Kita mau jalankan di mana nih? Kemungkinan besar kita akan pakai periode yang terakhir. Kalau kita pilih provinsinya, nah ini harus dipilih wilayahnya dengan sesuai kebutuhan kita. Misalkan kita pilih di seluruh kecamatan di Kabupaten Heartland Iceland ini. Kita bisa klik kanan, pilih semua. Nah, di sini akan muncul nama-nama desa kelurahan yang ada di kecamatan itu. Jadi misalkan kita tidak memilih, ini akan kosong. Kita pilih satu, ini cuma
11 desa atau kelurahan yang ada di Kecamatan Pidih Prospas gitu. Kita tidak ingin terlalu ke dalam, kita mau lihat sampai tingkat kecamatan. Kita cukup pilih di kota kecamatan ini. Kemudian kita tidak ingin lihat detailnya, kita cukup lihat jumlahnya atau agregasinya. Kita jangan lupa kasih tanda centang di hanya agregasi seperti ini. Nah, coba kita jalankan. Nah, ini hasilnya Bapak dan Ibu, ditemukan keluarga dengan kriteria yang kita tentukan dalam program RTLH 1 ini. Jadi ditemukan ada 15 ya Bapak dan Ibu, 15 keluarga di periode Februari 2024 provinsi ini, kabupaten ini, kecamatan ini. Jadi ini sudah terlihat, ini jadi dibagi per kecamatan. Kalau kita pilih sampai ke desa atau kelurahan, di sini nanti ada kolom lagi, dan di sini mungkin beberapa desa dalam Pidih Prospas akan muncul gitu kan, seperti itu. Ini mungkin dari sini kita sudah punya landasan atau semacam perencanaan, bahan untuk perencanaan kita, misalnya mengalokasi pagunya. Ini kira-kira dipersiapkan pagunya berapa nih, sekitar itu. Nah, jika kita pengen lihat detailnya, kita jalankan lagi di periode dan wilayah yang sama. Nah, hilangkan tanda hanya agregasi ini, dihilangkan, maka kita akan dapat informasinya. Ini dia Bapak dan Ibu, ada 15 keluarga yang memenuhi kriteria dari program RTLH 1. Nah, di bagian detail ini kriteria yang didefinisikan itu akan menjadi kolom, akan dibuatkan kolomnya. Jadi terlihat, jadi kita definisi di kriteria keluarga adalah desil, jenis atap, kemudian jenis dinding, dan jenis lantai. Nah, di sini muncul semua nih Bapak dan Ibu. Di desil tentu saja muncul, persentil tentu saja muncul. Jadi misalkan kita ada kriteria tambahan lagi, dia akan tambah kolom lagi. Nah, begitulah Bapak Ibu cara kerja bagaimana kita memanfaatkan program ini. Jadi dengan satu definisi program ini kita bisa terapkan di beda wilayah, beda waktu gitu. Kita tidak perlu lagi mendefinisikan ulang, jadi cukup menjalankan saja. Kita jalankan di lokasi yang berbeda gitu. Misalkan kita cuma ingin di sebuah desa gitu, di sini gitu, bisa saja nanti akan ini kita coba ya di Daergat Agoso ini apa ini, apakah ditemukan? Oh, ternyata tidak ada di desa itu mungkin adanya di desa lain. Misalkan di sini adakah? Nah, ketemu Bapak dan Ibu di desa mana tadi, desa Sijung Little Strand. Waduh, ya ketemu. Ini ada keluarga yang memenuhi kriteria tersebut, hanya satu ya Bapak dan Ibu, hanya satu keluarga dengan kepala keluarga bernama Bailey Casey. Nah, demikian, mudah-mudahan Bapak dan Ibu menangkap ide intinya dari halaman program ini. Jadi kita bisa definisikan program, kita cari bakal sasaran. Jadi belum tentu sasarannya ya Bapak Ibu, karena ini harus kita verify atau kita cek lagi apakah benar keluarga ini memenuhi kriteria. Tapi paling tidak kita sudah punya, kalau ada istilah disebut namanya prelist gitu ya. Jadi daftar awal kita udah punya duluan, nggak perlu
melihat dari Excel, kita cari-cari, cukup dari aplikasi BS Data P3KE bisa ditemukan langsung. Ini contoh untuk keluarga, mungkin kita tambah lagi contoh untuk kita buat lagi ya Bapak Ibu. Jenis program barunya ini, jenis sasarannya ini adalah individu. Misalkan yang sering saya dengar itu namanya rantang kasih gitu ya. Jadi ini kita coba deskriptif, bantuan untuk manula desil 1 misalnya, desil 1 dan 2 nah, gitu. Nah ini individu. Nah ada yang perlu diingat Bapak dan Ibu, untuk program yang menyasar individu kita harus mendefinisikan kriteria individu. Kalau tadi kita lihat di kriteria RTLH ini kita tidak mendefinisikan kriteria individu karena memang tidak perlu. Nah kalau di individu kita perlu karena kita ingin mencari individunya, makanya kriteria individu mesti ada didefinisikan. Kalau desil kita definisikannya tentu di keluarganya. Tadi kita mau desil 1 dan 2. Kemudian saya mau cari manula. Mungkin kita pilihnya adalah lebih besar dan termasuk 60 tahun gitu ya. Nah ini akan muncul seperti itu. Kemudian ada lagi enggak? Cukup ini, mungkin ini dulu. Kita oke kan. Nah di sini kita lihat program baru kita sudah terbentuk untuk jenis individu. Nama programnya rantang kasih, keterangannya bantuan untuk manula desil 1 dan 2. Coba kita cari sasarannya. Saya mau menentukan sasaran untuk program rantang kasih, mencari bukan menentukan. Dengan saya mau cari di seluruh kecamatan, agregasinya dulu. Mungkin kita cuma perlu tahu angkanya dulu, jumlahnya tepatnya. Kita jalankan. Nah seperti ini Bapak dan Ibu, terlihat oh ada sekian 965 di Kecamatan Pidif Prospaas, di Agoson Pecat Tabat Zrigen ya, dan seterusnya. Ini ditemukan individu-individu yang memenuhi kriteria usia 60 ke atas. Kita kayaknya mau lebih detail deh. Coba kita edit, kita mau hanya yang perempuan saja, lalu juga sudah tidak bersuami. Kita pilih ini, cerai hidup, cerai mati. Apakah kita pilih belum kawin untuk umur 60? Rasanya kok ini, tapi kita yang normal aja, kita cerai hidup dan cerai mati. Kita pilih oke, kita oke kan lagi supaya tersimpan. Nah sekarang kriteria individunya sudah bertambah lebih detail. Kita jalankan lagi di periode dan lokasi yang sama, dan juga hanya agregasi. Kita akan lihat hasilnya seperti apa. Nah ini dia Bapak dan Ibu, berkurang angkanya dari yang tadi sebelumnya. Jumlahnya tadinya seperti ini, lalu sekarang menjadi 400. Contoh untuk di Pidif Prospaas ini sebelumnya ada 965. Oke, kita sudah ketemu jumlahnya. Kita pakai yang sasaran yang kedua aja ya Bapak Ibu ya, biar tidak terlalu banyak. Nah ini tombol untuk tutup. Nah tutup ini adalah menutup sasaran ini Bapak Ibu. Jadi kita sudah, oh ini yang pertama kayaknya kita kurang pas, kita sudahi, kita tutup boleh dengan tombol tutup.
Nah, sekarang jadi kita cuma punya satu tab, sasaran 2. Nah, kita mau cari detailnya, kita klik lagi sasaran dengan program yang sama, periode dan wilayah yang sama, kemudian hanya agregasinya kita hilangkan tanda ceknya, tanda centangnya ya, tanda centangnya. Kita oke kan? Nah, ini dia hasilnya Bapak dan Ibu. Jadi kita temukan detailnya, ditemukan 1190 individu dengan kriteria yang memenuhi kriteria dalam program kita, program Rantang Kasih ini ya yang sedang dipilih. Jadi di sini di sebelah kiri juga disebutkan programnya Rantang Kasih, syarat-syaratnya individu, wilayah penerapannya di mana atau kita jalankan di mana, periode yang mana gitu kan. Nah, kriterianya juga disebutkan di sini semua. Begitu, jadi ini tadi ada kriteria kita desilnya 1 dan 2. Jadi yang muncul hanya desil 1 dan 2. Di sini kemudian kriteria individunya jenis kelaminnya hanya perempuan. Jadi di sini tidak akan ada yang lain, hanya ada perempuan. Kemudian usianya 60 ke atas. Usianya 60 ke atas. Jadi 60-nya termasuk ya. Kemudian status kawinnya itu hanya cerai hidup dan cerai mati. Jadi untuk janda-janda begitu ya Bapak dan Ibu, janda lansia. Demikian. Oh ya, untuk diketahui dalam detail ini hasil sasarannya itu dilakukan pengurutan secara otomatis. Jadi yang diprioritaskan adalah desil yang lebih rendah dari sasaran yang ditemui. Diurutkan desilnya lebih kecil akan ditampilkan lebih awal. Jadi mungkin ini akan berubah-ubah nama daerahnya, tidak urut gitu ya, karena dia pengurutannya bukan berdasarkan wilayahnya tapi berdasarkan desilnya. Karena kita biasanya menentukan prioritas berdasarkan desil. Seperti itu. Kemudian ini ada 1190. Di sini juga dibagi per halaman, jadi hanya 50 baris data yang ditampilkan dalam satu halaman. Kita bisa pindah halaman yang kita inginkan melalui halaman menu ini. Fasilitas pindah halamannya. Nah, di sini hasilnya ini kita bisa langsung save atau simpan sebagai berkas CSV atau TXT. Nah, juga disediakan fitur untuk langsung mengirim ke Excel. Lagi-lagi yang dikirim ke Excel hanya yang pada halaman yang sedang kita lihat. Jadi bukan mengirim 1190 ke Excel, karena itu akan memakan waktu dan akan lambat sekali aplikasi kita. Kita coba jalankan, kirim ke Excel, hasilnya seperti apa. Nah, ini langsung muncul Excelnya di belakang. Jadi persis sama dengan kolom-kolom yang ada di tampilan sasaran ini. Nah, mungkin Bapak Ibu ada yang bertanya-tanya kenapa cuma beberapa kolom aja nih, nggak lengkap gitu kan. Kolom dalam data individu tuh banyak sekali gitu ya. Nah, di sini kita tidak menampilkan semua, tapi hanya menampilkan yang secara standarnya itu adalah nama periode, wilayah, sampai KK, NIK, kepala keluarga. Nah, karena kita melihat data individu, dia akan ditambah dengan informasi ID individu, nama individu tersebut, dan NIK-nya. Nah, berikutnya yang ditambahkan adalah kolom-kolom yang berkaitan dengan kriteria.
Nah, seperti kita lihat ini, kriteria yang dipakai adalah kolom jenis kelamin, kolom usia, dan kolom status kawin. Jadi hanya itu yang akan ditambahkan. Begitu cara kerjanya tampilan sasaran dari hasil program yang kita jalankan. Baik, Bapak dan Ibu, sepertinya sudah cukup pembahasan tentang halaman program ini. Moga-moga mudah dimengerti. Terima kasih.